Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita membahas tentang logaritma. Nah, sebelumnya kita udah ngebahas tentang eksponen ya. Jadi sekarang lanjutnya adalah logaritma. Jadi logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, logaritma ini juga diterapkan dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Contohnya misal dalam penerapan biologi itu untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk. Atau misalnya dari ekonomi, sebuah perusahaan asuransi sedang memikirkan jumlah pegawai yang optimal untuk proses klaim dari para nasabah. Nah, itu juga menggunakan logaritma. Atau misalnya dari fisika itu menghitung taraf intensitas bunyi, itu juga menggunakan logaritma. Atau pada kimia ya, sering banget tuh untuk menghitung derajat keasaman, pH sama dengan min log H+ gitu. Atau misalnya dari psikologi untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia atau organisasi dalam menentukan jenis pendidikan SDM dari karyawan. Dan masih banyak lagi ya penerapan logaritma ini dalam kehidupan sehari-hari yang kita nggak sadar tuh bahwasanya logaritma ini udah kita gunakan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita ngebahas lebih rinci atau lebih dalam dalam penulisannya. Jadi perhitungannya pada fungsi logaritma itu sendiri. Oke, nah seperti yang saya bilang sebelumnya ya tadi, bahwasanya logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Nah, artinya logaritma merupakan operasi di mana nilai yang dicari dari suatu logaritma harus membalikan fungsi dari suatu eksponen. Nah, jadi kayak contohnya kayak gini. Bentuk eksponennya itu 2 pangkat 4. Artinya kalau misalnya kita tulis, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 4 kali. Nah, hasilnya adalah 16. Dengan menggunakan penjelasan logaritma yang ada di sini, maka dapat dituliskan, ini bisa kita tuliskan dengan 2 log 16 sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kalau dalam bentuk penulisan lognya seperti ini ya, 2 log 16 sama dengan 4. Nah, secara definisi bisa kita tuliskan bahwasanya ketika A bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Jadi A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Makanya tuliskan seperti ini. Dan B bilangan positif, berarti B lebih besar dari 0. Nah, ditulis dalam bentuk seperti ini. Ketika A pangkat C sama dengan B, itu akan sama dengan A log B sama dengan C. Atau B sama dengan A pangkat C, berarti A log B sama dengan C. Jadi yang pangkatnya ini adalah hasilnya, yang B inilah yang log dari sini, dan A ini A log di sini ya, A yang di atas ini. Nah, dengan A, B, C adalah bilangan real. Nah, keterangannya di sini A itu adalah bilangan pokok atau basic. Jadi A ini adalah bilangan pokok atau basic. Nah, B itu adalah numerus dan C disebut hasil dari logaritma. Jadi C ini hasilnya dan B ini numerus dan A ini adalah bilangan pokok atau basicnya. Nah, sebagai catatan, untuk bentuk logaritma dengan basis 0 biasanya angka 0 tidak perlu ditulis. Jadi kalau contohnya misalnya gini, 10 log A, maka dapat ditulis jadi log A aja, artinya memiliki basis yang 10. Jadi 10 itu nggak perlu ditulis. Jadi kalau misalnya log 2, artinya berapa? 10 log 2. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Nah, untuk mengerjakan logaritma ini ya, untuk menentukan hasil dari logaritma ini, kita perlukan namanya sifat-sifat dari logaritma ini yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan sebuah persoalan bentuk logaritma. Jadi ada beberapa ya di sini sifat-sifat dari logaritma. Nah, untuk sifat-sifat logaritma ini nanti saya akan jabarkan secara satu persatu ya, secara terperinci mengenai sifatnya supaya kalian bisa lebih memahami dari logaritma ini tersebut. Jadi ini saya sebutkan ketika A log A akan sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log B ditambah A log C akan sama dengan A log B dikali C, A log B ditambah ini kurang ya, bukan tambah, ini kurang. Jadi A log B dikurang A log C akan sama dengan A log B per C. A log B pangkat M akan sama dengan M A log B, M nya jadi ke depan.
A pangkat M log B pangkat N akan sama dengan N per M A log B. A log B akan sama dengan 1 per B log A. Jadi dibalik. Ini A log B akan sama dengan 1 per B log A. A log B per A log C akan sama dengan C log B. Ya, jadi A log B per A log C akan sama dengan C log B. Nah, A log B dikali B log C akan sama dengan A log C. Ya. Jadi ini kalau ini gampang aja nandainya. A log B log C. Ini kayak hilang gitu akan sama dengan A log C. Jadi nandainya kayak gini aja ngebayanginnya. Oke, kita langsung aja penjabaran dari sifat-sifat logaritma ini. Oke, ini sifat yang pertama di mana A log A akan sama dengan 1. Nah, ini merujuk pada bentuk awal ya, bahwasanya kalau misalnya kita tuliskan A pangkat X sama dengan B. Nah, kalau kita mau mencari X-nya sama dengan A log dari B ya. Atau kalau mau kita balik jadi A log B sama dengan X. Nah, kita balik lagi nih ke bentuk yang kemari. Nah, maka kenapa dia jawabannya adalah 1? Kita buat nih. Berarti kan yang di sini kan A pangkat 1 sama dengan A. Sama kayak gini. A pangkat X sama dengan B. Asalnya dari A log B sama dengan X. Berarti A pangkat X sama dengan B. Ya, saya ulangi lagi. A yang di sini pangkat X sama dengan B. Berarti kalau kita balikkan lagi ke yang sifat pertama, berarti A pangkat 1 sama dengan A. A pangkat 1 sama dengan A. Nah, kalau misalnya kita contohkan berarti 2 log 2 itu sama dengan 1. 3 log 3 itu sama dengan 1. 4 log 4 sama dengan 1. Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini, A log A pangkat N itu akan sama dengan N. Kenapa? Karena balik lagi ke bentuk yang ini, ubah ke bentuk ini. Maka dia akan menjadi A, ya kan? A log 2 sama dengan 1. Berarti ini kan 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 4 pangkat 1. Makanya ini A pangkat 1 sama dengan A. Berarti ini A pangkat N sama dengan ini kan hasilnya yang di sini kan A pangkat N. Jadi kalau misalnya 2 log 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3. Oke, ini sifat yang kedua. Ketika A log 1, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kembali ke bentuk yang tadi lagi. A pangkat X sama dengan B, maka ketika mau cari X sama dengan A log B. Atau A log B sama dengan X. Artinya, yang di sini ketika dipangkatkan sama yang ini, hasilnya adalah yang ini. Maka kita buat yang ini, pangkatkan yang ini, hasilnya harus yang ini. Berarti A pangkat 0 sama dengan 1. Kita tahu segala sesuatu yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Berarti 3 log 1 itu akan sama dengan 0. 4 log 1 sama dengan 0. 5 log 1 sama dengan 0. 5 log 1 sama dengan 0. Oke, sekarang sifat yang ketiga ya. Nah, ketika A log B ditambah A log C ini, maka hasilnya adalah A log B kali C. Jadi ketika tambah dia menjadi kali. Nah, ini kalau misalnya kita misalkan gini, A log B itu sama dengan X, ya kan? Berarti artinya kan A pangkat X sama dengan B, ya kan? Nah, kemudian A log C. A log C sama dengan Y. Nih, kita misalkan. Nah, maka nih saya buat misal ya. Maka A pangkat Y akan sama dengan C. Nah, sekarang kita coba masukin. A log B kali C akan sama dengan A log, ini kan B kali C ya. B-nya itu A pangkat X, C-nya itu A pangkat Y. Ingat bahwasanya bentuk sifat eksponen ketika sebuah variabel yang sama namun pangkat yang berbeda dikalikan, maka pangkatnya ini akan kita jumlahkan. Berarti A log AX tambah
Y, atau saya buatkan gini, A log A pangkat X tambah Y, ya kan? Nah, tadi kan kita tahu bahwasanya ketika 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3. Artinya A log A sama dengan N. Jadi gini ya, rumus sebelumnya mana nih? Yang ini. Nah, ketika A log A pangkat N, dia akan menjadi N. Nah, maka ini kan A log A pangkat ini anggap aja N ya, N-nya itu X tambah Y, maka hasilnya adalah pangkatnya ini yang dituliskan kembali, berarti X tambah Y. Nah, kita balik nih, lihat ke sini, X-nya itu adalah A log B, Y-nya itu A log C. Berarti bisa terbukti bahwasanya X-nya itu tadi kan A log B. Saya buat di sini aja ya. A log B, Y-nya itu adalah A log C. Jadi ketika dia ditambah, maka hasilnya adalah A log B kali C. Atau kita mau cari A log BC, bisa kita buat jadi A log B ditambah A log C. Jadi bisa kita contohkan seperti ini misalnya. 2 log 3 ditambah 2 log 4. Berarti sama dengan 2 log 2 12, atau 2 log 12 bisa kita buat jadi 2 log 3 ditambah 2 log 4. Sekarang sifat yang 4, ketika A log B dibagi dengan A log C itu akan sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, untuk logika yang sama kita pergunakan ya, yang pada perkalian itu kita gunakan untuk pembagian ini. Jadi kita misalkan nih A log B akan sama dengan X, maka A pangkat X akan sama dengan B. Kemudian A log C akan sama dengan Y, saya buat ya, maka A pangkat Y sama dengan C. Nah, sekarang kita masukin nih A log B per A log C, ini akan sama dengan A log AX per A log A pangkat Y. Nah, ini A log, ya ini kan karena sama ya, ini sama, ini bisa kita kurungkan menjadi seperti ini, A pangkat X per A pangkat Y, sama ya. Nah, maka untuk bentuk eksponen yang ketika variabelnya sama dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Berarti A log A pangkat X dikurang Y. Nah, bentuk awal A log A pangkat N sama dengan N. Ini bentuk awal tadi ya. Maka ini tinggal kita buat X dikurang Y. Nah, kita tahu bahwasannya X-nya itu adalah A log B dan Y itu adalah A log C. Maka rumusnya sudah sesuai ya, ketika dia bagi akan menjadi kurang. Oke, sekarang sifat yang kelima, A log B pangkat M akan sama dengan M A log B. Jadi kita misalkan gini, A log B sama dengan X ya, maka A pangkat X sama dengan B. Nah, ini kita buat sekarang, A log B pangkat M itu akan sama dengan A log B-nya udah kita ganti menjadi A pangkat X, maka A pangkat X, nah ini kan ada M ya di sini, maka kita kurungkan menjadi M. Nah, ini kan akan sama dengan A log A. Kalau misalnya bentuk eksponen ketika X di dalam kurung kemudian ada M, bentuknya kan jadi dikali, berarti dia jadi X kali M. Nah, bentuk awal lagi A log A nih ya, A log A pangkat N akan sama dengan N. A log A pangkat XM akan sama dengan XM. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu adalah A log B. Nah, ini dikali dengan M. Nah, ini cuman M-nya kita pindahkan ke depan supaya kita tidak salah penafsiran ya. Nah, ini sendiri dan ini sendiri, bukan dia A log BM. Bukan ya, bukan A log BM. Kalau A log BM artinya nanti jadi A log B ditambah A log M. Tapi ini A log B sendiri, dia merupakan si X dan ini M kali sendiri. Makanya M-nya ditaruh depan supaya
kita tidak salah menafsirkan. M dikali A log B. Oke, sifat yang selanjutnya adalah A log B sama dengan P log B per P log A. P di sini harus sama dengan P yang di sini. Oke, nih saya misalkan gini. A log B itu akan sama dengan X. Maka A pangkat X sama dengan B. Jadi kalau misalnya sesuatu, misalkan dia dengan P, log B, B-nya itu A pangkat X akan sama dengan sesuatu log pada B. Nah ini sama ya, ini sama dengan ini. Yang penting ininya pangkatnya sama, bukan pangkat, P-nya ini sama. Nah kemudian X yang di sini saya keluarin seperti pada sifat yang kelima tadi ya, pindah ke depan dia. Ketika pangkat pindahkan ke mana nih, ke depan. Oke ya, pangkatnya itu. Berarti ini pangkatnya X, maka pindahkan X ke depan. Tinggal P log A sama dengan P log B. Maka X sama dengan P log B per P log A. Oke ya. Nah ini pertama dibuat A pangkat X sama dengan B. Kemudian saya buat P log. Kalau P log di sini, saya buat juga P log di sini. Ya, P log AX di sininya juga jadi P log B. Jadi kita kalikan dengan P log. Nah hasilnya akan sama seperti ini. Oke, sifat selanjutnya adalah A pangkat N log B pangkat M akan sama dengan M per N A log B. Nah ini merujuk pada sifat yang sebelumnya ya, bahwasanya ketika A log B akan sama dengan P log B per P log M. Maka ini saya buat, ingat ya, P log B dulu baru per log A nya. Nah ini kita lihat bahwasanya ini dulu yang kita tulis ke yang sini kemudian ya. Berarti bisa saya buat P log BM per P log AN. Ya, ini akan sama dengan, ingat nggak bahwasanya ketika bentuk yang seperti ini, ya bentuk yang seperti ini, kita merujuk pada yang ini. Mana ya, yang ini tadi nih, bahwasanya dia ke depan. Ya, A log B pangkat M akan sama dengan M A log B. Nah ini sama juga, P log B pangkat M berarti M nya kita ke depan nih, P log B per N nya kita depanin, P log A. Nah ini akan sama dengan M per N, M per N. Oke, nah kan tinggal yang ini ya, tinggal ini P log B per P log A. Kita lihat pada sifat yang ke-6, P log B per V log A akan sama dengan A log B. Maka ini bisa jadi A log B. Jadi kembali ke bentuk ini ya. Oke, sifat selanjutnya adalah ketika A log B dikali B log C akan sama dengan A log C. Nah ini kita merujuk pada rumus yang ini ya, bahwasanya ketika A log B akan sama dengan P log B per P log A. Ini berarti kita buat P log B per P log A, kan, dikali P log C sama ya per P log B. Jadi yang pangkat di atasnya ini jadi di bawah, yang di sini jadi pangkat di atas. Nah ini akan sama dengan, ini kan sama ya, ini sama ini, karena bentuk perkalian kita bisa mencoretnya. Berarti tinggal P log C per P log A. Kita kembali lagi merujuk ke bentuk awal, bentuk yang seperti ini. Ketika A log B akan sama dengan P log B per P log A. Jadi kalau P log C per P log A, maka A log C. Maka dia jadi A log C. Nah ini kembali ke bentuk ini. Oke, selanjutnya bentuk seperti ini. Tadi A log B itu akan sama dengan P log B per P log A. Atau bisa bentuk seperti ini juga. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. A log B. Nah, ini saya misalnya B ya, pangkatnya B. B log B per B, bukan P. B log A. Boleh ya. Ini bisa sesuatu yang sama dengan B, bisa juga kita ganti tadi seperti P ya. Nah, B log B, kita tahu bahwasanya B log B adalah 1 per B
log A. Maka dia balik ke bentuk yang ini. Sifat yang terakhir adalah ketika A pangkat A log B akan sama dengan B. Nah, ini kita bisa misalkan A log B itu sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan B. Ya, nah ini kemudian A kan A log B udah menjadi X. A pangkat X ya, sama seperti ini kan A pangkat X sama dengan B. Maka kita kembalikan lagi nih. X-nya adalah A log B, berarti A log B akan sama dengan B. Oke, nah sekarang kita lanjut aja ya ke contoh soalnya. Oke, berikut soal yang nomor 1. Perhatikan nih bahwasanya 6 log 9 ditambah 6 log 8 dikurang 6 log 2. Nah, kita bisa membuatnya menjadi lebih simpel ya, karena ini 6, 6, 6. Kita buat dulu untuk mengingat sifatnya. Kita buat dulu ketika A log B ditambah A log C itu akan sama dengan A log B dikali C ya. Ketika A log B dikurang A log C itu akan sama dengan A log B per C. Nah, di sini kita bentuk tambah, kita ubah menjadi kali. Di sini bentuk kurang, kita ubah menjadi bagi. Nah, ini untuk A-nya sama semua ya. Maka bisa kita pakai sifat yang ini. Berarti 6 log 9 dikali 8 dibagi dengan 2. Nah, ini akan sama dengan 6 log, ini 8 bisa kita coret jadi 4, log 36 ya, 9 kali 4 adalah 36. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 6 log. Perhatikan jika dia kelipatan seperti ini kan 6 pangkat 2 ya, maka akan mudah kita membuatnya menjadi 6 pangkat 2. Sifat selanjutnya adalah ketika A log A pangkat N sama dengan N. Nah, ini 6 log 6 pangkat 2 akan sama dengan 2. Nah, mudah ya untuk menyelesaikannya. Yang penting paham aja sifatnya seperti apa, sifat mana yang kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan logaritma ini. Oke, nah kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sebenarnya soal yang agak unik sebenarnya ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kita pasti langsung aja nih A kali B per AB gitu kan. Namun ada hal yang bisa lebih mudah kita bisa selesaikan. Nah, contohnya seperti ini. Setengah log A ditambah setengah log B dikurang. Nah, ini kan bentuk kali ya. Kita ubah menjadi bentuk tambah supaya lebih mudah ya. Nanti lihat bahwasanya dia jadi ini log A ya. Jadi mudah jawabannya. Log B. Nah, ini akan sama dengan setengah log A ditambah setengah log B dikurang setengah log A. Ya, ini kali ke dalam. Min setengah dikali log A adalah min setengah log A. Min setengah dikali log B menjadi min setengah log B. Nah, perhatikan nih. Ini setengah log A, min setengah log A. Ini setengah log B, ini min setengah log B. Ini kan bisa kita coret ya, menjadi 0. Nah, cara lainnya bisa juga seperti ini. Misalnya ini setengah ya. Setengah, kita keluarkan log A ditambah log B dikurang log AB. Nah, ini kalau misalnya pada sifat ya, sifat yang tambah jadi kali dan kurang jadi bagi, ini menjadi setengah. Log A tambah B kan jadi A log A kali B kan, per log dikurang A per B. Nah, ini kan menjadi habis ya, AB dibagi AB jadi 1, berarti setengah log 1. Nah, kita tahu bahwasanya A pangkat 0 sama dengan 1, ya kan? Nah, ini sama dengan pada sifat yang sebelumnya yang ini. Mana ya sifat yang pertama? Nih, ketika A log 1 sama dengan 0, maka sifat yang kedua ya. Maka kita bisa membuatkan menjadi A. Nah, ini log 1 berarti 0. Berarti setengah dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Jadi sama ya jawabannya. Mau cara yang atas ataupun cara yang bawah juga bisa.
Soal selanjutnya adalah 9 log 27 ditambah 25 log akar 5 dikurang 0,5 log 2. Nah, ini kita jabarkan dulu ya. Ketika ada bentuk yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, kita jabarkan dulu supaya kita mudah nanti kita pakai sifat yang mana. 9 itu bisa kita buat menjadi 3 pangkat 2 ya. Log 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, kita harus tahu nih, dia bentuk pangkat dari berapa. Misalnya kayak 81. 81 itu 9 kali 9, berarti 9 pangkat 2. Atau 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Jadi kita lihat dulu ritmenya ini. Dia bisa kita gunakan sifat untuk menyederhanakan pada angka yang mana. Oke? Nah, ini 5 pangkat 2 ya. Log akar 5 adalah 5 pangkat setengah dikurang 0,5 adalah 1/2 log 2. Nah, 1/2 ini bisa kita selesaikan. Oke, kita buat dulu rujukannya. A pangkat N log B pangkat M itu akan sama dengan M per N A log B. Oke ya. Nah, kita pakai ini bisa jadi 3/2 3 log 3 ditambah 1/2 dibagi 2 ini ya. Dibagi 2, saya buatnya gini aja supaya gampang. 5 log 5 dikurang. Nah, ini kan bisa jadi 2 pangkat min 1 ya. Saya buat 2 pangkat min 1 log 2. Nih saya buat aja 1 supaya kalian bisa paham untuk memindahkannya nanti. Jadi 3/2 3 log 3 ditambah. Nah, setengah dibagi 2 itu akan sama dengan setengah dikali 1/2, yaitu 1/4. Berarti ini 1/4 5 log 5 dikurang. Nah, ini kita pindahi bentuk seperti ini, kita pindahi berarti 1 per min 1, berarti min ya. Min 2 log 2. Nah, kemudian rumus selanjutnya adalah A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1 ya. Oke, nah 3 log 3 sama dengan 1. 3/2 kita kali 1. 1/4 5 log 5 adalah 1 dikurang min kali min jadi tambah 2 log 2 adalah 1. Nah, ini akan sama dengan 3/2 kali 1 adalah 3/2. 1/4 kali 1 adalah 1/4 ditambah 1. Nah, ini kita samakan penyebutannya. 4 ya, 2, 4. 4 bagi 2 adalah 2, kali 3 adalah 6. 4 bagi 4 1, kali 1 adalah 1. Nah, ini langsung kali aja 4. 4 kali 1 4. Berarti ini 11/4. Jadi jawabannya adalah 11/4. Nah, jadi kita sederhanakan dulu ya supaya untuk mudah kita cari nih jawabannya dan kita bisa samain dengan sifatnya. Oke, soal selanjutnya seperti ini ya. Nah, ini lihat, perhatikan bahwasanya bentuknya tambah dengan bentuk 2 log yang sama. Kita buat bahwasanya A log B ditambah A log C akan sama dengan A log B kali C. Nah, jadi kita buat dulu. A log 3 akar 2 dikurang akar 2 dikali 3 akar 2 ditambah akar 2. Ini sama dengan 2 log. Ini bisa kita kalikan ya. 3 akar 2 dikali 3 akar 2 adalah 9 kali 2, 18. Ini jadi mati, berarti dikurang akar 2 kali akar 2 adalah 2. Ini akan sama dengan 2 log. Ya. Nah, ini bisa kita kurangkan dulu. 18 dikurang 2 adalah 16. Nah, kita tahu bahwasanya 16 itu 4 pangkat 2. Atau bisa kita buat 2 dulu biar mudah ya, karena di sini 2. Maka 2 pangkat 4. A log A pangkat N sama dengan N. Berarti jawabannya 4. Oke, soal selanjutnya seperti ini ya. Nah, coba perhatikan bahwasanya ini 4 log 9, ini 4 log 9. Jadi bisa kita distributif ya, kita keluarkan. Maka ini akan menjadi 4 log 3 dikali 4 log 6 per 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 8 log 3. Nah, ini coba perhatikan, ini kan tambah ya, dengan ininya bentuknya sama, maka bisa kita buat menjadi kali. Berarti ini akan sama dengan 4 log 3. Jadi yang atas biari dulu, kita coba proses ke yang bawah, kita selesaikan yang bawah.
baru kita pelan-pelan satu-satu kita selesaikan biar kita nggak bingung ya. 4 log 9 ini menjadi 8 log 6 karena 2 kali 3 adalah 6. Nah ini coba perhatikan bahwasanya ini 3, ini 9, ini udah sama 6, tapi ini 4, ini 8. Nah kita selesaikan dulu biar bisa kita coret. Log 3 per 4 log 3 kuadrat. Bisa ya saya buat kayak gini. 6 per ini 4 dengan 6 yang memungkinkan untuk jadi pangkat adalah ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 6 per 2 pangkat 3 log 6. Nah ini yang atas sama yang bawah udah sama, yang ini juga atas sama bawah udah sama ya. Nah ini kita tinggal keluari 4 log 3 per, ini pindah 2 ya kan, 4 log 3. Nah ini juga 1 per 2 log 6 ya, ini kan 1, ini 2 berarti 1 per 2, ini 2 langsung ke depan aja, per 1 per 3 2 log 6. Nah ini kan udah sama, yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, tinggal kita coret nih 1 jadinya ya, maka dia akan sama dengan 1 per 2 dikali 1/2 per 1/3, berarti ini 1 per 2 dikali 3 per 2, jadi 3 per 4. Soal selanjutnya seperti ini ya, ini 7, ini 7, ini 7, ini 7, ini bisa kita langsung masukin 7 log atasnya dulu ya, 4 akar 6 dikali akar 2 dikali 3 per 7 log 12. Nah, ini akan sama dengan 7 log 4 kali 3 adalah 12 akar 6 kali 2 adalah 12 ya, akar 12 akar 12 per 7 log 12. Nah ini ada 12, ini ada 12, gimana supaya menghilangkannya, maka menjadi 7 log 12 pangkat 3 per 2, ini kan 12 pangkat 1 ya, dikali 12 pangkat setengah per 7 log 12. Nah ini 7 log, ini kan sama ya variabelnya, maka pangkatnya ditambah, 1 tambah setengah adalah 3 per 2 per 7 log 12. Ini sama kayak A log B pangkat M sama dengan M A log B, maka nih jadi A log B ya, A log B, maka ini bisa jadi 3 per 2 7 log 12 per 7 log 12. Ini bisa coret jadi 1, maka 3 per 2. Oke, ini soal yang terakhir ya dari pembahasan logaritma pada video kali ini. Maka kita langsung aja. Nah ini kita bisa melihat bahwasannya ini angka 4, 25, 9. Nah di sini 3, 2, 5. Artinya ada pengaruh antara kelipatan-kelipatan ini ya. Maka kita coba selesaikan dulu untuk kelipatannya. 3 log 2 kuadrat ya, 4 itu 2 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat, log 9 itu 3 kuadrat. Ini tetap karena dia bentuk bilangan prima. Nah, kemudian ketika pangkatnya di sini bisa kita pindai ke depan menjadi 2, 3 log 2 ya. Ini sama kayak A pangkat N per B pangkat M. Berarti M per N. Oke. 2 per 2, 5 log 3. Nah, dikalikan lagi dengan 2 log 5. Oke. Nah, ini 2 per 2 akan menjadi 1. Ini bisa kita coret ya. Berarti tinggal 2, 3 log 2, nih 3 log 2, 5 log 3, 2 log 5. Artinya bisa kita deketin nih, 3 log 2 kita deketin ini dengan ini dulu, 2 log 5, 2 log 5, kemudian kita dekatkan yang kemari, 5 log 3. Tujuannya apa? Tujuannya kita untuk pada sifat yang ini. Oke, yang pertama dulu ya, saya buat sifatnya supaya nggak lupa. A log B pangkat N akan sama dengan N, M ya tadi, M A log B. Sifat yang kedua adalah A pangkat N log B pangkat M akan sama dengan M per N A log B.
ya kan? Nah, sifat yang ketiga adalah A log B dikali B log C akan sama dengan A log C. Jadi ini terlihat ya, 3 log 2 dikali 2 log 5, 5 log 3. Berarti ini tinggal yang ini, kemudian disatukan lagi tinggal yang ini. Berarti jadi 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu sama dengan A log A, sama dengan 1. Maka ini jadi 2 dikali 1 yaitu 2. Oke, sekian yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.